Henshin. Halo guys, welcome back to my channel di Mr. Tokusatsu channel. Jadi hari ini gue mau review gitu ya episode 4 Kamen Rider Revice. Sebelumnya gue nggak bikin video hari Senin karena gue lagi ospek dan gue capek juga gitu makanya, dan gue baru bikin video hari ini gitu. Dan seperti biasa gitu ya, gue bakal taruh foto-foto di tengah buat video gue gitu, buat penjelasan mengenai Kamen Rider Revice gitu ya, buat episode keempat gitu. Dan tanpa basa-basi kita langsung ke penjelasannya. Jadi hari ini uh, gue baru nonton gitu ya Kamen Rider Revice gitu. Sebenarnya gue udah nonton sih yang episode 4, tapi gue masih kayak ngantuk-ngantuk gitu, jadinya gue nggak konsen gitu. Dan hari ini gue nonton ulang lagi dan it's nice gitu ya, dan dapat form barunya dan banyak gitu ya cerita-cerita juga yang menarik gitu buat dibahas. Dan di sini awal gitu ya diperlihatkan gitu ya bahwa si Iki dan Daiji lagi debat gitu ya, dan Daiji bilang gitu kan, eh, cepetan kak ini buat tanda tangan kontrak anggota Phoenix gitu ya, karena kan dari episode 3 aja waktu di akhir scene ya, dia mungkin agak kesel gitu ya kenapa si Iki ini nggak mau gitu ya jadi anggota Phoenix gitu. Dan intinya si Iki bilang gitu ya bahwa udahlah santai aja gitu, lu tenang aja, gue bakal lurusin Deathmatch gitu, dan gue bakal membasmi gitu lah, karena kan dia Kamen Rider gitu dan tugasnya kan membasmi juga gitu. Dan ya udah gitu, dia pengen si Daiji ini tenang gitu. Dan tapi si Daiji ini kayak eh, nggak mau gitu tenang itu, dan dia ya udah deh langsung gitu ya, agak ngambek gitu ya, dan dia bilang bahwa udahlah lu urusin sendiri aja Deathmatch gitu, gue nggak mau lagi gitu ya info-info lagi soal Deathmatch gitu. Lalu berlanjut ke scene dimana Sakura lagi lewat gitu ya, lewat ke rumahnya Ayaka yang kemarin gitu ya, yang eh, tidak dianggap oleh ibunya gitu. Dan eh, Sakura nanya gitu, eh, di mana Ayaka, Tan gitu ya, biasa kan dipanggilnya Tan gitu ya kalau di sini gitu, di mana Ayaka gitu ya. Dia ibunya Ayaka ini langsung jawab, ya nggak ada di rumah kok, nggak ada di rumah. Saya kira si Ayaka ini ke rumah kamu gitu, lagi di rumah Sakura. Tapi Sakura ini terheran-heran gitu. Terus ya udah deh, dia balik gitu ya ke rumah pemandiannya gitu. Dan kalau nggak salah scene selanjutnya itu dia lagi telepon gitu ya. Akhirnya Ayaka bisa ngangkat telepon dari si Sakura ini, dan ya udah gitu ya, ya biasa bincang-bincang cewek gitu ya, lu di mana gitu, lu gue khawatir lu sendiri gitu ya, biasalah cewek kan kalau sendiri tau lah kayak gimana gitu. Dan ya udah gitu,
pas telepon ini si Hayaka ini udah di tempat deathmatch gitu ya. Dia langsung eh, meng, eh, meng- menjadikan korban gitu ya buat Aguilera ini. Jadi sebelum ditelepon Aguilera ini, ya emang bener makin imut makin cakep sih, tapi anyway, Aguilera ini pengen cari korban lagi gitu, dan si Ayaka ini ya udah gitu jadi korbannya gitu. Dan eh, habis itu ke scene dimana ini yang cukup bikin insecure ya. Bukan insecure karena pembuat rider sistemnya ini, ya gua tahu sih dia top offense, dan dia di markasnya itu punya banyak banget gitu ya, kayak koleksi mainan gitu, dari Kamen Rider awal pokoknya sampai Saber ada gitu, semuanya ada lah pokoknya, sampai belt-beltnya juga ada, figurnya juga ada, dan ya udah gitu. Tapi intinya di sini tuh si pembuat rider sistemnya ini masih belum bisa gitu ya mengasih belt Kamen Rider yang ada di episode kemarin, episode 3 gitu ya. Dia masih ragu gitu karena kan waktu si Daiji ini pengen memakai belt Kamen Rider Revice itu kan grogi gitu, gemeter gitu, dan ya udah gitu, belum waktunya gitu ya buat si Daiji ini memakai belt yang baru itu. Terus ya udah deh kita, nah habis itu ke scene Miharu adiknya Ayaka ini, dia lagi tampil gitu ya, lagi mungkin hobi nyanyi gitu ya. Dia tampil berdua sama temennya gitu ya. Dia ya udah deh langsung, singkat cerita di sini ini agak kocak juga sih scene-nya. Kan pasti ada Sakura dong. Sakura kan sahabatnya Ayaka, pasti dia datang juga gitu ke acara adanya Ayaka ini, si Miharu ini. Nah di sini ini kocak gitu ya, si Sakura dateng gitu, bisikin si Iki gitu ya, lu sorry ya udah membuat lu repot gitu ya. Dan kita tahu bahwa episode kemarin si Iki sama Ayaka itu kayak jatuh cinta gitu ya. Dan ya biasalah cowok suka ngeles gitu kan, suka kayak dikata-katain gitu, kayak lu suka sama dia ya gitu. Terus pasti cowoknya pasti bilang enggak lah, itu temen aja gitu, temen masa kecil atau yang lain-lain gitu ya. Dan ya udah gitu, di singkat cerita Ayaka ketemu ibunya gitu. Ayaka ketemu ibunya di acara Miharu. Eh, pokoknya dia kayak nanya gitu, kenapa mama nggak angkat telepon waktu aku diculik dan banyak gitu ya. Terus intinya Ayaka ini pengen diperhatikan gitu ya, sebagai anak ya. Siapa sih nggak mau diperhatikan gitu ya. Jadi wajar aja gitu. Kalau menurut gua sikap kayak gitu wajar, tapi bukan melakukan tindakan yang seenggaknya gitu. Maksudnya yang jahat gitu ya. Lalu singkat cerita dia langsung membawa V-stem yang dari markas Aguilera ini, dia langsung tancepin gitu ya ke badannya gitu, dan pasti pada kaget. Iki, Sakura, Daiji pasti pada kaget lah. Dan ya udah gitu ya, dia langsung jadi uh, langsung ada deathmatch gitu di sampingnya. Dan si Iki pasti langsung berubah lah, udah nggak usah banyak basa-basi, dia langsung berubah jadi Revise gitu. Dia tapi berubahnya versi Mammoth yang kemarin episode baru debut gitu. Dan ya udah gitu dia langsung henshin. Dan sebelum mereka ini kewalahan gitu akhirnya, tapi sebelum itu uh, Aguilera ini
Aguilera ini kayak menghasut gitu, berbisik kepada Ayaka ini supaya jadi level 2 gitu ya, jadi tahap keduanya lah. Kan kalau di Kamen Rider ada X8 ya, X8 kan bisa ke level yang selanjutnya gitu. Dan ya udah gitu, singkat cerita Ayaka langsung jadi tahap keduanya gitu yang udah kuat gitu. Dan syaratnya harus korbanin orang tua, tapi korbaninnya dalam arti lo udah nggak anggap ibu lo itu sebagai orang tua, dan lo udah terikat sama jiwa sama iblis gitu ya. Dan akhirnya Ayaka ini langsung itu ya, membasmi Iki, Daiji, Sakura ya. Pokoknya banyak lah. Terus di sini si Iki ini sama Vice ini kewalahan gitu ya, karena menghadapi versi 2-nya Deadman itu. Dan akhirnya si Miharu diculik, dan ya udah gitu ya. Ke scene lagi dimana pokoknya Daiji sama Iki lagi cukup debat juga ya soal pemandian sama orang-orang yang dilindungi gitu. Menurut Iki pemandian tuh penting banget gitu ya, tapi kalau menurut gue juga gitu, bukan pemandian yang lebih penting, tapi warga-warga yang yang perlu diselamatkan gitu. Dan akhirnya si Iki sama Daiji ya udahlah gitu, bodo amat gitu. Pokoknya mereka berdua lagi belum akur gitu. Dan kesin lagi dimana lagi di rumah sakit, dan ibunya masih di rumah sakit, ibunya Iki sama Daiji lagi di rumah sakit. Ibunya kasih nasihat, dan pokoknya bilang nasihat gitu ya ke Iki, karena kan pasti Iki uh, berbicara gitu ya soal Daiji gitu, kenapa Daiji kayak gini, kenapa kayak gitu. Dan ya udah gitu ya, dia langsung bilang ke ibunya, dan ibunya bilang itu ya, lu tuh harus mikirin perasaan orang juga gitu, lu harus kadang jangan semau maunya lu gitu. Itu sih yang gue tangkap gitu ya, tapi di sini bener-bener keren, dan uh, menjadi pembelajaran juga sih, karena kan gak setiap orang bisa nerima gitu ya. Dan di sini ini si Iki ya udah gitu ya, dia pengen gitu ya memberikan rasa cinta lagi kepada adeknya gitu ya, terutama Daiji ya, karena kan Daiji cukup uh, ngeyel juga gitu. Pokoknya ibunya udah bilang Daiji itu melakukan hidupnya sendiri gitu. Dan di scene itu juga si Daiji kayak nguping gitu, tapi bukan yang enggak nguping yang baik gitu. Karena ya mungkin Daiji juga sadar gitu ya, karena mungkin terlalu memaksa kakaknya gitu ya buat jadi anggota Phoenix gitu. Dan intinya ya udah, di scene rumah sakit udah beralih lagi ke scene kalau nggak salah di gedung gitu ya. Di gedung dia si Ayaka ini yang udah jadi tahap keduanya pengen jatuhin Miharu dari ketinggian gitu ya. Terus ya udah gitu, tapi anggota Phoenix sudah di sana, termasuk Daiji udah di sana. Dan ya udah gitu ya, si Daiji nggak menghubungi kakaknya. Biasa dia menghubungi kakaknya, tapi sekarang enggak gitu ya. Dia si Iki ini langsung datang gitu ya, langsung datang ke gedung yang tinggi itu. Dia bawa ibunya
Ayaka ini karena ya ibunya gitu. Nah, ibunya bertanggung jawab atas kesalahan gitu ya, karena ya jelas lah anaknya sayang sama ibunya pasti, dan ya gue tahu sih ibunya pasti sayang sama anaknya, tapi mungkin terlalu memperhatikan ke adenya gitu. Dan ya udah akhirnya si Iki ini jadi ya Levi gitu ya, langsung jadi Kamen Rider, dan ya udah gitu, tapi si Vice malah malah nyantai aja gitu ya, nggak bantu nggak apa. Terus dia kayak pengen nenangin Ayaka gitu ya. Eh, terus ibunya kayak dateng gitu ya, walaupun dalam berbentuk monster gitu ya, tapi dia mau menyampari ke anaknya ini, dan dia bilang pokoknya gue sayang sama lu dan bla 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 gitu ya. Dan pokoknya intinya mereka udah eh, damai gitu ya, tapi mungkin karena si ayah ini jadi monster, jadi mungkin agak error-error gitu ya. Dan akhirnya di scene ini keren banget, bener-bener keren banget, karena eh, si Kamen Rider Revice ini punya form barunya lagi, namanya Petra Genome. Kalau di episode 2 Eagle, episode 3 Mammoth, sekarang eh, Petra gitu. Kalau Eagle kan dari Kamen Rider Double, itu udah jelas kelihatan. Kalau Mammoth dan itu juga udah jelas banget gitu ya bentuknya. Petra ini juga udah jelas ini Kamen Rider Vice punya gitu. Dari form Kamen Rider Vice bisa dilihat dari matanya dan bentuknya agak mirip gitu ya. Tapi kalau gue di sini melihatnya kayak Vice Excel gitu ya. Dia cepet gitu, dan ya udahlah, pokoknya diselamatkan. Dan selain debut Petra Genome, ada debut kendaraan Kamen Rider Revice gitu ya. Ya gue cukup lupa namanya apa, tapi itu Kamen Rider. Motornya cukup oke sih, lumayan bagus gitu ya. Dan itu si Vice yang jadi motornya gitu. Dan setelah itu ya udah deh, intinya si Kamen Rider Revice ini lawan Ayaka. Tapi sebelum itu Daiji ini sempat nanya ke pembuat rider sistemnya gimana caranya mengalahkan tahapan yang kedua, bisa dengan cara Raida Kick. Gila, gokil ya Raida Kick. Dan ya udah, singkat cerita mereka mengalahkan Ayaka dengan Rider Kick juga, seperti di awal episode pertama Kamen Rider Revice itu ya. Rider Kicknya kayak gitu, dan mantep, keren gitu ya. Terus setelah scene itu ke scene ibunya Ayaka sama Ayaka lagi eh, di rumah sakit lah. Ayaka biasalah kalau orang jadi monster gitu ya, pasti udahlah dibawa ke rumah sakit. Dan itu udah kebiasaan Kamen Rider ceritanya kayak gitu sih. Dan ini juga membuktikan gitu ya bahwa emang ibunya itu sayang itu. eh, tapi emang ada benernya juga, dia terlalu memperhatikan Miharu gitu ya. Dan ya udah deh, ke scene terakhir Daiji sama Iki akur lagi. Dan pokoknya jadi totalnya berarti udah ada 4 ya, kan T-Rex, Eagle, Mammoth, sama Petra gitu ya. Udah 4 yang terkumpul, sisanya 16 lagi kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya mereka udah akur gitu ya. Dan ya udah, nanti kita di episode selanjutnya, episode 5, dikasih lihat debut Lion Genome dan Kamen Rider
yang baru, Kamen Rider Evil, dan gue nggak sabar sih buat episode 5 kayak gimana, karena Kamen Rider Evil apakah bisa jadi second rider atau emang bener-bener musuhnya Kamen Rider Revice gitu ya. Sekian dari gue, don't forget to like, comment, and subscribe. Salam Tokusatsu.